Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Zaidah Nabila, Ada Bu. Saniatul Makfiroh, Ada Bu. Putri Makfiroh. Ada Bu. Baik, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu pertumbuhan hewan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengetahui daur hidup kata dan ciri-cirinya. Yang kedua, mengamalkan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita perkalian. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada yang pernah lihat kata di rumahnya? Ada Bu. Di mana? Di sawah. Ya, benar sekali. Jika kemarin kita sudah membahas daur hidup kupu-kupu, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup kata. Di sini Ibu punya gambar tentang daur hidup kata. Yang pertama, fase yang pertama yaitu telur. Telur menetas berubah menjadi berudu. Terus berudu menetas berubah menjadi kata muda. Dan yang terakhir, kata muda berubah menjadi kata dewasa. Seterusnya terjadi begini. Dari telur, berudu, kata muda, kata dewasa. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa membaca handout halaman 4. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Setelah kalian membaca barusan, ada yang bisa membacakan daur hidup kata itu seperti apa? Ayo Puput, bacakan. Telur berubah menjadi berudu, terus berubah lagi menjadi kata muda, dan yang terakhir kata dewasa. Jadi anak-anak, kata itu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Mulai dari telur yang berada di bawah daun lalu menetas menjadi berudu, kemudian berudu menetas lagi menjadi kata muda, dan yang terakhir menjadi kata dewasa. Sekarang Ibu bertanya kepada kalian, tahapan manakah yang paling penting pada daur hidup kata? Telur. Kenapa? Karena selain bentuknya kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan dan sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa hewan. Ya, benar sekali. Jadi, telur menjadi tahapan yang paling penting karena telur tidak dapat melakukan perlawanan oleh siapapun dan sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa oleh lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan kata pun terancam. Mengerti kan? Mengerti. Baik. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian ada yang berani menyentuh kupu-kupu? Ada Bu. Yang menyentuh kata? Ada Bu. Ya. Jadi tentu saja pasti ada yang berani dan ada yang tidak berani menyentuh kupu-kupu atau kata. Karena setiap orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Jadi jika ada teman kita yang takut atau tidak berani memegang kata, kita harus membantunya agar lebih bisa berani. Bagaimana anak-anak, sudah paham apa belum? Paham Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal untuk dikerjakan. Apabila ada yang tidak tahu bisa bertanya kepada Ibu. Dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Gimana? Sudah selesai apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Di soal yang Ibu berikan tadi ada gambar seorang anak yang ketakutan karena sama temannya dikasih kata. Jadi menurut kalian saran apa agar temanmu dapat saling menghargai perbedaan keberanian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo Aida, silakan. Saran saya agar teman dapat saling menghargai dalam perbedaan keberanian adalah dengan meningkatkan bahwa potensi masing-masing orang berbeda. Ada yang sangat berani, namun ada pula yang bukan pemberani. Iya benar Aida jawabannya. Jadi dari gambar ini kita bisa mempelajari bahwa ada siswa yang takut dan ada siswa yang berani dengan kata. Jadi kalian tidak boleh menakut-nakuti temannya. Karena kata sendiri merupakan termasuk hewan yang ditakuti beberapa anak. Terkadang ada siswa yang suka menggoda teman lainnya menggunakan hewan tersebut. Jadi kalian harus saling menyayangi dan menghargai temannya agar dapat berteman dengan baik dan disukai temannya. Nah, di sini Ibu punya skema tentang daur ulang kupu-kupu. Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, urutan pertama yaitu telur. Urutan kedua, siapa yang bisa? Iya, maju ayo. Iya, benar. Selanjutnya, ya. Dan yang terakhir, kupu-kupu dewasa. di sini metamorfosis. Di sini daur ulang kupu-kupu yang pertama yaitu telur. Telur berubah menjadi larva, terus larva berubah menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, inilah merupakan tahapan perkembangan kupu-kupu mulai dari telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa. Begitulah seterusnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham apa belum? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang soal cerita berbentuk perkalian. Untuk selanjutnya, Ibu punya soal cerita. Ayo silakan ditulis, Ibu akan dikte. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Anak penyu seluruhnya tanda tanya. Soal barusan Ibu akan menyelesaikan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kali 130 sama dengan 130 kali 7. Ada yang bisa bantu Ibu? Kali 7 berapa? 0. Tulis 0. 3 kali 7 21. 21. Satunya taruh di bawah, terus 2-nya simpan di atas. 1 kali 7 1
7. Ditambah yang di atas 2 berarti 9. Jadi 130 kali 7 sama dengan 910. Ini cara yang pertama. Paham kan? Paham. Ada lagi cara yang kedua. Dikalikan 100 berapa? Ada yang bisa? 700. Ya, benar. 7 kali 30 berapa? Ada yang tahu? 7 kali 30 210. Jadi 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 1 7 tambah 2 9. jadi 910. Gimana, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang cara perkalian, ada 2 cara. Selanjutnya Ibu akan memberi soal kepada kalian. Buatlah, ayo tulis anak. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. Lalu hitunglah hasilnya. 300 kali 40. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Siapa yang bisa nanti acung ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Siapa yang bisa tolong acungkan tangan dan kerjakan di depan. Saya, Bu. Ayo Puput. Pak Bayu mempunyai 4 ember berisi ikan. Setiap ember berisi 300 ikan. Berarti jumlah ikan yang dimiliki Pak Bayu adalah Jadi Pak Bayu itu mempunyai 4 ember. Terus setiap embernya itu ada 300 ikan. Jadi 300 dikali 4, 0 kali 4 0, 0 kali 4 0, 3 kali 4 12. Jadi 1200. Sudah mengerti apa belum? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberi kalian PR. Tolong kerjakan di rumahnya, nanti di sini dikumpulin ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang pelajaran apa aja hari ini? Saya, Bu. Ayo Puput, silakan. 1. Mengetahui daun hidup kata. 2. Mengamalkan sila kedua Pancasila. 3. Menyelesaikan soal cerita kalian. Ya, benar sekali. Jadi tadi itu ada daun hidup kata ini dari telur terus berubah menjadi berudu, berubah lagi menjadi kata muda, kata dewasa. Dan satunya yaitu daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa. Dan yang soal cerita pada perkalian tadi kan udah paham semua, jadi Ibu tidak usah menyimpulkan. Terus yang terakhir yaitu saling menghargai akan perbedaan keberanian sesama teman. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu hanya mengingatkan pada masa sekarang kan masa pandemi. Jadi kalian tidak boleh main terus di luar rumah. Setidaknya kalian harus ada di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.